Hai semua, jumpa lagi di Dapur Talita, dapurnya ide jualan. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Bahan-bahannya di sini aku menggunakan 6 batang sosis sapi. Kita buka bungkusnya satu persatu. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 12 lembar roti tawar. Kemudian roti ini akan aku pipihkan menggunakan rolling pin. Pastikan sampai benar-benar tipis ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai seperti ini, aku sisihkan dulu ya. 150 gram tepung terigu, tambahkan sejumput garam, aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 200 ml air, aduk kembali dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Seperti ini tekstur adonannya tidak terlalu encer. Cara menggulungnya, kita belah dulu sosisnya menjadi 2, kemudian letakkan di atas roti tawar, tambahkan saus sambal dan mayones. Gulung rotinya secara perlahan. Jangan terlalu ditekan. Bagian ujungnya kita rekatkan menggunakan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air tadi. Nah, seperti ini, sedikit ditekan ujung-ujungnya agar menempel. Ulangi sekali lagi, kita ambil 1 lembar roti tawar. Sosis tadi aku belah 2. Tambahkan saus sambal, mayones. Kita gulung rotinya. Untuk di bagian ujung kita rekatkan menggunakan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Rekatkan. Nah, bagaimana mudah kan cara menggulung seperti ini? Lakukan hal yang sama sampai semua selesai diberi isian. Seperti ini hasilnya setelah aku beri isian. Kemudian roti ini aku celupkan ke tepung basah. Setelah rata, angkat, kita baluri dengan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini, besar banget ya. Kita ulangi lagi, ambil 1 roti yang sudah digulung, kita baluri dengan tepung basah. Setelah rata, angkat, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Sudah selesai semua, di sini langsung aku goreng. Ini minyaknya sudah panas, masukkan satu persatu. Untuk menggoreng roti ini, kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering dibalik ya, agar matangnya rata. Kalau
Warnanya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, bisa diangkat, kemudian tiriskan satu persatu. Penyajiannya di sini aku menggunakan takir terbuat dari kertas nasi. Ini pas sekali ukurannya. Bagian atasnya akan aku tambahkan topping saus sambal dan mayones. Seperti ini hasilnya, sangat cantik dan menarik ya. Untuk ukuran roti ini beneran besar, jadi kamu makan satu aja pastinya sudah kenyang. Mau dijadikan ide jualan, ini juga pastinya laris manis ya. Langsung saja ini akan aku coba belah, tekstur rotinya lembut. Mayones dan saus sambalnya ini berlimpah. Untuk rasanya ini enak banget dijadikan bekal sekolah, pasti anak-anak suka. Selamat mencoba. Bahan-bahannya 100 gram tepung maizena, 120 gram gula pasir, 25 gram coklat bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup, tambahkan 650 ml air. Aduk sampai rata dan pastikan tidak ada lagi bahan yang menggerindil. Seratus gram coklat di sisi. Kita aduk kembali sampai rata. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita masak di atas api kompor sedang saja dan terus diaduk ya sampai coklatnya meleleh. Ini adonannya sudah mulai mengental, terus diaduk agar tidak gosong. Setelah adonannya kali seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat. Siapkan roti tawar, di sini aku menggunakan yang rasa pandan. Kita ratakan flat coklat tadi di atas roti tawar yang sudah kita siapkan. Untuk tebal tipisnya flat disesuaikan saja dengan selera. Nah, ini sudah rata, kemudian bagian atasnya kita tutup kembali dengan roti tawar dan sedikit ditekan. Sama seperti tadi, kita ratakan flat coklat di atas roti tawar. Ratakan sampai seluruh permukaan roti, untuk tebalannya disesuaikan saja dengan selera. Setelah rata, bagian atasnya kita tutup kembali dengan roti tawar dan sedikit ditekan. Bagaimana? Mudah kan ya cara mengisinya? Lakukan hal yang sama sampai semua roti tawar selesai kita isi. Seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 6 buah roti yang ukurannya besar. Bahan selanjutnya 100 gram tepung terigu kita cairkan dengan sedikit air. Untuk airnya ini disesuaikan saja ya kekentalannya. Nah, seperti ini tekstur adonannya sudah cukup. Kemudian kita ambil satu roti yang sudah diberi isian tadi, celupkan ke tepung basah. Setelah rata dengan tepung basah, kita letakkan di atas tepung panir seperti ini. Kita ratakan kembali sampai seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah kutulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Nah, seperti ini hasilnya, sudah terbaluri semua dengan tepung panir, jadinya roti ini lebih besar. Lakukan hal yang sama sampai semua roti selesai diberi tepung panir ya. Setelah selesai semua seperti ini, kemudian rotinya akan segera aku goreng. Di sini sudah aku panaskan minyak, kemudian kita masukkan rotinya. Untuk menggoreng roti ini kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sesekali dibalik agar matangnya rata. Ini warnanya sudah kuning coklatan, bisa diangkat kemudian tiriskan. Roti ini akan aku bagi dua sama rata. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik dan rapi.
Kemudian akan aku potong-potong semua ya rotinya. Setelah rotinya benar-benar dingin, akan aku masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 17 kali 12. Kita potong bagian ujungnya, kemudian kita masukkan rotinya seperti ini. Untuk sisa plastiknya bisa kita rapihkan ya. Setelah satu sisinya rapi, kita rekatkan menggunakan isolatif bening. Untuk sisi kiri kanannya juga sama, kita rekatkan ya. Nah, ini dia hasilnya. Agar lebih menarik, tambahkan stiker thank you. Bagaimana mudahkan ya teman-teman cara membungkusnya? Lakukan hal yang sama sampai semua roti selesai dibungkus. Karena roti ini masih panas, jadinya nanti saja aku bungkusnya. Langsung saja ini akan aku coba belah. Untuk teksturnya ini lembut, crunchy. Rasa dari roti ini enak, manisnya pas, lembut. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Langkah pertama, siapkan teflon, kita beri margarin secukupnya, kemudian lelehkan. Setelah margarinnya meleleh seperti ini, kita masukkan 7 buah pisang uli yang sudah dikupas dan dipotong 2 seperti ini. Ratakan ke seluruh permukaan teflon. Jangan lupa untuk sering dibalik agar matangnya rata. Kalau satu sisinya sudah mulai matang, dibalik lagi. Untuk pisang ulinya kemudian aku potong-potong kecil-kecil seperti ini agar lebih enak nantinya saat kita gunakan. Nah, ini bagiannya sudah menguning seperti ini, tandanya sudah matang, bisa dikecilkan api kompornya, kemudian angkat. Dan selanjutnya siapkan roti tawar, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk roti tawarnya aku menggunakan yang ukuran sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Hasilnya seperti ini setelah kupipihkan, kemudian letakkan pisang yang sudah kita masak tadi kurang lebih 1 sendok makan. Bagian tengahnya tambahkan coklat di sisi yang sudah kita potong memanjang. Bagian sisi kiri kanannya bisa ditekan-tekan agar menempel. Lakukan hal yang sama seperti tadi, kita letakkan pisang kemudian ratakan. Bagian tengahnya tambahkan coklat di sisi. Sisi kiri kanannya bisa ditekan seperti ini ya, agar menempel. Bagaimana mudahkan cara mengisinya seperti ini? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua, aku masukkan pisangnya, kemudian sisihkan dulu. Siapkan 150 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggerindil. Untuk penambahan airnya bisa kita masukkan secara bertahap. Nah, seperti ini tekstur dari adonan basahnya, bisa dilihat ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kita celupkan roti yang sudah diberi isian tadi di tepung basah. Lalu kita baluri dengan tepung panir. Pastikan seluruh permukaan roti tertutup dengan tepung panir. Boleh sedikit ditekan agar bagian pinggir-pinggirnya menempel dan nanti coklatnya tidak keluar ya saat digoreng. Hasilnya seperti ini, cukup mudah ya cara membalurinya. Lakukan yang sama sampai semuanya selesai.
Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Setelah selesai, di sini sudah aku panaskan minyak, masukkan satu persatu sandwichnya tadi. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya rata. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang, bisa diangkat, kemudian tiriskan satu persatu. Setelah diangkat, lanjutkan menggoreng sampai selesai ya. Nah, ini dia sandwich pisang coklat kita sudah jadi, hasilnya sangat enak, coklatnya lumer, enak banget dijadikan takjil berbuka puasa atau dijadikan ide jualan. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Bahan-bahannya kita siapkan 500 gram singkong yang sudah dicuci bersih. Kemudian singkongnya akan aku potong kecil-kecil. Potong dadu seperti ini. Lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah aku potong kecil-kecil, kemudian sisihkan. Bumbunya 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 3 buah cabai merah. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah ya. Kemudian tambahkan sedikit air, tutup gelas blender dan haluskan. Nah, ini hasilnya setelah aku haluskan. Kemudian panaskan teflon, beri sedikit minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya sampai harum. Untuk seasoningnya aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Setelah aroma bumbunya wangi, tandanya sudah matang, tambahkan 200 ml air. Aduk kembali. Kemudian kita masukkan singkong yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Kemudian kita masak singkong ini sampai matang. Nah, kalau teksturnya sudah lembut dan kental, tandanya sudah matang. Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita aduk kembali ya sampai semuanya tercampur. Nah, seperti ini cukup, kemudian angkat dan sisihkan. Siapkan 12 lembar roti tawar, kita buang bagian kulit pinggirnya. Nah, hasilnya seperti ini setelah aku potong-potong bagian pinggirnya. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan rolling pin agar pipih. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, ambil satu lembar roti tawar. Letakkan isian singkong tadi di bagian tengahnya, kemudian kita ratakan. Gulung roti tawar dan sambil ditekan agar lebih padat. Nah, hasilnya seperti ini ya setelah aku gulung. Bagi teman-teman yang belum sempat mencatat resepnya, sudah aku tulis ya di bawah kolom deskripsi, tinggal kamu klik saja di bawah judul, nanti di situ bakal tertera resep lengkapnya. Seperti ini hasilnya setelah aku gulung semua, cantik dan rapi. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu.
Air secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Tekstur adonan seperti ini tidak terlalu kental. Kita celupkan yang sudah kita gulung tadi ke dalam adonan basah. Selanjutnya kita baluri dengan tepung panir. Jangan lupa untuk sedikit ditekan ya agar benar-benar menempel. Setelah selesai langsung kita tata di dalam tin wall seperti ini. Lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 12 gulung roti. Kemudian langsung kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa untuk sering dibalik agar matangnya rata. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, angkat kemudian tiriskan ya satu persatu. Nah, ini dia cassava roll kita sudah jadi setelah dibelah, cantik ya. Untuk rasanya gurih, pedas, lembut, ditambah cocolan saus sambal seperti ini semakin nikmat. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat.